Nah, pagi ini saya akan sharing berbagi dengan saudara semua satu sesi pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul Tuhan itu seorang ahli dekorasi. Tidak ada seorang yang lebih ahli daripada Tuhan mendekorasi kehidupan ini. Langsung saja ya. Kita baca ayatnya dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Satu ayat-ayat firman Allah yang sangat familiar, akrab dengan kita. Sering kita baca, sering kita dengar juga ini ayat ya. Roma 8:26 saya baca, 27 Anda baca, 28-nya sama-sama kita baca. Ayat 26 begini kata firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. 27 teruskan saudara. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Mari ayat 28 sama-sama kita membacanya 1, 2, dan 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Saudara dikasih Tuhan, jujur saja latar belakang daripada firman Tuhan yang saya ajarkan sama saudara pagi ini, inilah ayat firman Allah yang Tuhan taruh di hati saya. Inilah hari kemarin, sore kemarin, ayat ini yang Tuhan bebankan di hati saya renungkan, saya pelajari, dan pagi ini yang Tuhan bebankan di hati saya bagikan sama saudara. Dan saya yakin setiap ayat yang Tuhan taruh dalam diri hamba Tuhan dibebankan di hatinya untuk dilepaskan, di-sharingkan, dibagikan, itu tidak ada yang kebetulan. Pasti Tuhan punya tujuan. Ada pasti di antara saudara-saudara yang di rumah membutuhkan nasihat firman Allah ini, membutuhkan ajaran Tuhan ini, sehingga saudara yang lemah bangkit jadi kuat lagi. Perhatikan, dengar baik-baik firman Allah. Kita fokus bicara tentang Tuhan itu seorang yang ahli soal dekorasi. Saya kasih gambaran-gambaran dulu sama saudara. Coba Anda lihat gambar yang pertama. Percayalah bahwa Tuhan itu adalah seorang yang ahli dekorasi. Tuhan yang men-setting dunia ini. Alam semesta dunia ini disetting. Langit, lihat di langit. Tuhan setting dengan jutaan, bahkan lebih tepat mungkin saya berkata, dengan miliaran bintang-bintang penerang pada waktu malam sama Tuhan di langit. Tuhan pisahkan di langit. Dekorasi Tuhan keren. Tidak ada orang yang melebihi Tuhan urusan dekorasi. Dekorasi tujuannya membuat lebih baik. Semua lebih baik, lebih indah. Anda ngerti ya arti bahasa dekorasi yang tadi kurang bagus. Kalau ada acara ulang tahun di rumah, ya ada acara pernikahan di sebuah gedung, itu pasti memanggil khusus, menyewa khusus ahli dekorasi. Event-event organizer pasti punya ahli dekorasi. Tujuannya apa? Supaya gedungnya dibikin lebih bagus, gedungnya dibikin lebih menarik, gedungnya dibikin lebih baik, lebih indah, memperindah, mempercantik, memperbaik jadi lebih baik. Itu tujuan ahli dekorasi. Sama dengan Tuhan. Langit itu alam semesta didekor Tuhan dengan begitu indah. Pada waktu malam dikasih bendera penerang. Benda penerang itulah bintang. Bermiliaran bintang digantung Tuhan di langit. Bahkan pada waktu siang dikasih matahari. Pada waktu malam dikasih bulan dan bintang. Itu di langit. Ada tata surya yang begitu luar biasa. Indah luar biasa. Dan nalar kita nggak bisa nyampe ke sana cara berpikir kita. Tuhan taruh begitu bintang itu luar biasa dan seterusnya. Begitu juga dengan bumi. Dikasih
jutaan tumbuh-tumbuhan. Dikasih ribuan bahkan jutaan miliaran mungkin macam binatang kita nggak tahu. Karena ada binatang yang kecil-kecil nggak kelihatan juga. Di muka bumi maupun di dalam bumi. Tuhan dekor begitu luar biasa. Saya kasih pandangan contoh saja. Untuk supaya kita lihat, wih Tuhan hebat ya. Memang betul-betul Tuhan tuh ahli dekorasi. Tidak ada yang seperti dia. Saya kasih pandangan. Saudara, di laut, di kedalaman laut. Tadi langit, tadi bumi, sekarang di kedalaman laut. Itu ada macam-macam binatang yang luar biasa. Misalnya ini gambar yang saya tunjukkan ini bintang laut. Bintang laut itu didekor Tuhan dengan luar biasa. Dia punya apa namanya ini ya, 5 lengan atau orang sebut 5 kaki. Kalau misalnya kakinya atau salah satu lengannya terluka, dia bisa menyembuhkan lukanya sendiri, bisa timbul kulit yang baru. Bahkan kalau terpotong sengaja dipatahin, dipotong 4 lengannya, putus, cek 4 lengannya putus. Ini bintang laut makhluk yang Tuhan didekor sama Tuhan di dalam laut. Ini 4 kaki, 4 lengan putus. Itu bisa apa? Regenerasi anggota tubuh yang baru sendiri. Coba saudaranya. Itu baru bintang laut. Saya enggak tahu lagi ya. Macam-macam binatang yang didekor sama Tuhan yang luar biasa itu apa saja saya nggak ngerti. Tapi salah satu contoh misalnya bintang laut, luka bisa ngobati sendiri. Terpotong 4 kaki atau lengannya, dia itu bisa mengobati bahkan meregenerasi anggota tubuhnya. Tumbuh lagi dengan anggota tubuh yang serba baru. Kok bisa begitu? Bisa, Tuhan yang dekor dia seperti itu. Dikasih kebaikan seperti itu. Juga cacing misalnya. Ada salah satu jenis cacing namanya cacing pipih. Atau mungkin cacing yang lain juga sama. Saudara ya. Itu kalau kita potong jadi 2 dengan sengaja. Cacingnya gak mati, cacing pipih. Malah dia jadi 2 ekor cacing pipih yang lain. Itu bisa meregenerasi gak tubuh yang baru. Bisa muncul kepala yang baru coba. Ini kalau kita pikir pakai nalar ya, kok bisa gitu loh. Tuhan bikin begitu kok bisa? Bisa. Sebab tidak ada seorang pun lebih hebat, lebih ahli mendekorasi segala sesuatu. Tuhan bisa bikin cacing, bisa muncul kembali kepala yang baru. Ketika para ahli coba selidiki memang ini aneh, gak masuk akal ya. Tapi ternyata bisa dijelaskan cara ilmiah, cara Tuhan. Itu ketika terluka atau terpotong. Itu ternyata di bekas sayatan lukanya potongan yang dipatahkan itu misalnya bintang laut. Itu apa namanya? Ada molekul-molekul. Ada apa itu namanya ya. Itu bisa terkumpul ribuan bahkan jutaan kecil-kecil partikel-partikel. Itu bisa jadi satu. Dari jutaan jadi ribuan. Ribuan bisa menyatu jadi ratusan, jadi puluhan. Bahkan lama bisa menjadi satu kumpulan yang besar. Dan itu bisa mengobati lukanya. Yang molekul partikel yang kecil-kecil yang tadi begitu jutaan lalu kumpul menyatu. Itu bisa meregenerasi jadi anggota tubuh yang baru. Coba rasanya gak masuk akal. Tapi itulah Tuhan. Makanya saya tulis di gambar yang kedua. Tidak ada yang lebih ahli urusan dekorasi seperti Tuhan kita. Dia hebat. Dia tahu semuanya. Kita bisa gak tahu. Mari kita lihat di ayat 26. Dari apa yang dikatakan firman Allah di Roma pasal yang ke-8. Saya baca ulang sekali lagi. Atau bolehkah kita baca ulang semuanya sama-sama baca ayat ini. Roma 8 ayat 26. 1, 2, dan 3. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bahasa Inggris pakai kata groaning. Kata keluhan-keluhan itu pakai kata groaning. Seperti seorang ibu yang mau melahirkan, groaning. Roh Kudus mengucapkan keluhan-keluhan, mengucapkan groaning seperti rintihan kepada Bapa di sorga. Yang orang gak ngerti, setan pun gak ngerti. Tapi Bapa ngerti apa yang didoakan Roh Kudus buat setiap kita. Nah ini menarik bahasanya. Di Roma pasal 8 ayat 26, ini seorang rasul yang berkata,
levelnya rasul. Yang dipanggil, yang dipilih, yang diurapi Tuhan. Rasul ini bisa berkata begini, rasul ya saudara levelnya. Dia berkata begini, demikian juga dikatakan roh. Roh ini huruf besar. Jadi maksudnya roh ini adalah Roh Kudus. Rasul Paulus berkata dalam suratan Roma, demikian juga Roh Kudus dikatakan membantu kita dalam kelemahan kita. Ini pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang percaya. Inilah tujuan misi daripada Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Ingat 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, rumah Allah. Dan dikatakan roh Allah diam di dalam kamu. Terjemahan bahasa Inggris berkata, permanent dwelling in you. Roh Kudus itu secara tetap. Roh Kudus itu secara permanen diam dalam diri kita orang percaya. Jadi dari 1 Korintus 3 ayat 16, kita mesti menyadari bahwa dalam diri kita orang percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus yang diam permanen. Tapi persoalannya dia tinggal secara permanen, dia itu bekerja aktif atau tidak. Dia itu nyata menolong dalam kehidupan kita seharian, dalam keseharian kita atau tidak. Itu yang menentukan adalah sikap hidup kita. Mari kita belajar lebih jelas lagi. Perhatikan ayat ini. Ini misi, ini tujuan Roh Kudus diam dalam diri kita. Untuk apa? Untuk menolong kita. Jelas Paulus berkata, untuk membantu kelemahan kita, menolong ketidakberdayaan kita. Tempo-tempo kita orang percaya, kita hadapi masalah yang besar, kita nggak bisa apa-apa. Kita hadapi masalah besar, kita begitu lemah, nggak berdaya. Dan disinilah peranan Roh Kudus diam dalam diri kita sebagai penolong dalam kelemahan kita. Bentuknya seperti apa? Dia sebagai penolong. Bekerjanya seperti apa? Roh Kudus menolong dalam kelemahan masalah kita, ketidakberdayaan kita. Ayat ini berkata begini, saya baca secara lengkap bagian awal. Demikian juga roh, dikatakan Roh Kudus, membantu kita dalam kelemahan kita sebab apa saudara? Kita tidak tahu bagaimana sebenarnya kita ini harus berdoa. Paulus loh yang berkata, levelnya rasul yang berkata, sebab kita tidak tahu. Kita berarti termasuk dia. Paulus yang berkata, sebab saya tidak tahu, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Dari ayat ini kita mengerti bahwa kadang-kala kita sebagai anak Tuhan bahkan selevel Rasul Paulus ketika hadapi masalah yang besar dalam hidup ini. Waktu kita mau berdoa sama Tuhan pun kita bingung. Kita nggak tahu mesti ngomong apa. Saking beratnya masalah. Mulai dari mana nomor satu awalnya kita ngomong sama Tuhan. Bingung kita. Inilah peranan Roh Kudus sebagai penolong yang membantu kita dalam kelemahan menghadapi masalah kita. Roh Kudus membantu berdoa kepada kita, kepada Bapa di sorga. Tapi yang saya mau soroti, saya stressing garis bawah kata ini. Sebab kita tidak tahu. Rasul Paulus yang berkata, dia pun tidak tahu bagaimana caranya berdoa sama Tuhan. Roh Kudus yang membantu dia nggak tahu. Saudara, coba bilang sama-sama saya, sebab kita tidak tahu. Ingat ya kata-kata ini. Jangan kita merasa sok tahu. Kadang kita hidup di dunia ini bertemu dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin orang itu adalah temannya kita. Kadang kita bertemu dengan orang-orang yang bikin hati kita geli dan tertawa. Kita ngomong sesuatu sama dia, dia berkata, saya tahu kok maksudmu. Belum selesai ngomong, dia udah bilang, saya tahu kok. Kita ngomong yang lain belum selesai, saya tahu. Kita bingung. Ngomong belum selesai kok dia tahu. Nanti kita ngomong yang lain lagi belum kelar kita ngomong. Dia berkata saya tahu juga. Kita ngomong ini dia berkata saya tahu. Kita ngomong yang lain dia berkata saya tahu. Bahkan kita belum ngomong. Jangan-jangan dia berkata saya tahu sekalipun kamu belum ngomong.
Saudara, kalau kita ketemu dengan orang yang model karakternya kayak begini, ini namanya orang yang sok tahu. Orang yang merasa tahu semua. Padahal sesungguhnya orang yang model kayak begini, ini orang gak tahu apa-apa. Cuman untuk menutupi kekurangannya gak ngerti apa-apa alias bodoh saudara yang dia pengen tunjukkan. Saya tahu. Lu belum ngomong saya tahu. Padahal orang model begini, orang yang geblek gak tahu apa-apa. Tapi dia merasa tahu dan sok tahu. Saya mau ingatkan sama saudara, Rasul saja ketika hadapi masalah yang besar, ketika dia berlutut datang kepada Tuhan, dia berkata apa? Kita tidak tahu, saya nggak tahu Tuhan. Mari belajar seperti Rasul ini, Paulus. Kalau Anda punya beban yang berat, kalau saudara punya masalah yang rumit dan sulit, datanglah berlutut kepada Tuhan, jangan datang dengan spirit so tahu. Jangan merasa tahu mengatasi kesulitan kita. Cobalah datang kepada Tuhan dengan bersikap hati yang rendah hati. Katakan, Tuhan, saya nggak tahu hadapi masalah ini. Bahayanya apa? Kalau kita datang kepada Tuhan, berurusan sama Tuhan, spiritnya spirit tahu semuanya, merasa tahu. Anda tidak akan pernah mengenal pribadi Tuhan dengan baik. Hanya sok tahu saja. Lama-lama kita jadi sombong karena merasa tahu padahal gak tahu apa-apa. Kita akan berkata kepada orang, dia belum ngerti apa-apa, saya sudah melayani Tuhan. Dia baru ke gereja 1 tahun, saya sudah sharing khotbah sama jemaat. Dia masih kelas 1, saya udah kelas 6. Kita akan mulai membandingkan diri kita, iman kita, rohani kita sama orang lain. Kenapa? Sok tahu merasa tahu. Spirit merasa tahu, ini bahaya. Kalau Anda datang sama Tuhan dengan spirit saya tahu Tuhan. Anda gak akan pernah mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Dan saudara tidak akan pernah mengalami pribadinya. Saya kasih tahu sama saudara, ini penting. Hati-hati dengan spirit sok tahu. Belajar seperti Paulus. Datang kepada Tuhan. Dia gak pakai topeng. Aku memang gak tahu kok Tuhan. Bebanku berat, aku gak tahu. Jangan merasa tahu. Anda tidak akan pernah mengalami pribadinya. Anda gak pernah mengalami kuasanya. Anda tidak akan pernah mengalami mujizat dan pertolongan dan berkatnya. Karena Anda datang sudah merasa tahu di hadapan Tuhan. Cuman satu kok pribadi yang paling tahu masalah kita, dia yang tahu semuanya. Sampai jalan keluarnya di depan dia sudah tahu. Dia sudah menyediakan jalan keluar untuk setiap masalah kita. Dia yang paling tahu jalan kemenangan buat kita. Jangan datang kepada Tuhan dengan spirit seolah kita sudah tahu. Anda gak pernah mengalami jalan keluar. Anda saya pastikan tidak pernah mengalami pribadinya. Anda tidak pernah lebih jauh mengalami betapa kuasa Tuhan itu luar biasa. Betapa kuasa Tuhan itu besar dan dahsyat. Anda tidak pernah mengalami itu. Kenapa? Anda datang rendahkan diri berdoa dengan spirit merasa sudah tahu. Anda nanti tidak mengalami apa-apa loh saudara. Kalau kita datang kepada Tuhan merasa tahu, apa kita lebih dari ayat firman Allah ini? Apa kita merasa lebih daripada Rasul Paulus yang dipakai Tuhan luar biasa? Dia saja Paulus datang kepada Tuhan dengan sikap yang berkata begini, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Paulus saja spirit rohaninya merasa datang kepada Tuhan itu bodoh, aku tidak tahu Tuhan. Ada peribahasa di dunia ini saudara ya. Peribahasa itu berkata begini, kira-kira peribahasa itu. Kalau kamu bertemu dengan orang yang tidak tahu. Dan bahwa ternyata memang dia tidak tahu dan memang dia tidak tahu apa-apa. Peribahasa itu berkata gini. Jauhilah orang seperti itu dan jangan seperti itu. Karena orang seperti ini itu orang bodoh. Tidak tahu dan dia tidak tahu. Dan ternyata memang dia tidak tahu apa-apa. Itu orang bodoh. Jauhilah dan jangan jadi orang seperti itu. Tetapi kalau kedua misalnya kita bertemu dengan seseorang yang dia itu tidak tahu. Dan ternyata dia itu tidak tahu bahwa sebenarnya dia tahu. Orang itu adalah orang yang sederhana. Orang itu adalah orang yang mau belajar.
Peribahasa itu katakan, ajari orang itu, nasihati orang itu. Karena orang itu orang yang polos, orang itu orang yang tulus, orang itu orang yang jujur, orang itu orang yang mau belajar. Ajari dia, mentori dia. Tapi kalau kita bertemu dengan orang yang ketiga, bertemu dengan orang yang tidak tahu, bahwa sebenarnya dia itu tahu, tetapi persoalannya dia nggak tahu. Nah, orang seperti ini, itu orang yang punya potensi sebetulnya, tapi dia nggak tahu. Orang seperti ini orang yang punya kualitas, tapi dia nggak ngerti punya kualitas. Bangunkan dia dari tidurnya, sadarkan dia. Kamu orang hebat loh sebetulnya. Kamu itu orang luar biasa loh. Kamu multi talenta loh. Ayo maju, ayo kembali sama Tuhan. Ayo ikut Tuhan, kamu bisa menang kok. Bangunkan dia. Kalau kita bertemu dengan orang seperti ini, orang ini berkualitas loh. Bisa dipakai Tuhan, bangunkan dia. Tapi kalau kita ketemu dengan orang jenis yang keempat, orang yang tahu dan dia ternyata memang tahu dan bahwa dia tahu semuanya. Nah, kalau kita ketemu dengan orang jenis yang keempat, kita mesti belajar sama orang itu. Kita mesti berguru sama orang itu. Kita mesti dekat sama orang itu. Menurut Anda, siapa jenis orang yang keempat? Dia tahu dan ternyata memang dia tahu semuanya. Dan bahwa memang dia tahu, benar-benar tahu. Siapa sih orang yang semuanya tahu? Hanya Roh Kudus, hanya Tuhan yang tahu semuanya. Lalu siapa jenis orang yang kedua? Atau jenis orang yang pertama maksud saya? Orang yang tidak tahu dan ternyata dia nggak tahu dan memang dia nggak tahu apa-apa. Siapa itu? Itu kita, itu saudara dan saya, nggak tahu apa-apa. Makanya rendah hatilah sama Tuhan, rendah hatilah berurusan datang pada Tuhan. Kalau punya seabrek masalah, punya segudang masalah, tertutup jalan saudara, coba sadar dirilah kita seperti Paulus. Rendah hatilah kita datang sama Tuhan. Tuhan seperti gambar Roma 8:26. Saya nggak tahu Tuhan menghadapi masalah yang besar ini. Bagaimana saya mesti berdoa kepadamu Tuhan. Coba sadar diri. Tuhan, aku nggak tahu bagaimana cara yang ngurus keluargaku yang rumit ini. Tuhan punya masalah. Anda lihat gambar itu. Tuhan, saya nggak ngerti bagaimana cara mengurus usaha. Saya lagi banyak persoalan Tuhan. Ekonomi saya, langganan saya, bayar saya ngalami gini Tuhan. Saya nggak bisa ngurusi usaha dagang saya Tuhan. Cobalah sadar diri. Ada nggak saudari punya masalah pagi ini? Cobalah datang mendekat sama Tuhan, sadar diri seperti Paulus. Sebab kita tidak tahu. Saya nggak tahu Tuhan ngurusi kerjaan ini. Saya nggak tahu lagi Tuhan bagaimana masa depan keluarga saya. Tolong saya Tuhan. Kalau kita datang dengan spirit seperti Paulus, bahwa kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Ini menarik kalimat berikutnya. Tetapi dikatakan apa? Roh sendiri, Roh Kudus sendiri yang tinggal dalam diri kita. Ini peranannya menolong kita. Menolong untuk apa pendeta? Untuk berdoa untuk kita kepada Allah Bapa dengan groaning, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Kudus membantu kita dengan keluhan-keluhan tak terucapkan. Justru kalau kita sadar diri hadapi masalah, aku tidak tahu bagaimana mengatasi masalah. Justru pribadi Allah, Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, dia membantu kita dalam kelemahan kita. Dia menolong kita dalam masalah kita yang berat. Roh Kudus berdoa kepada Bapa. Dan ini saya sebut satu kombinasi doa yang dahsyat. Tidak ada lebih dahsyat lagi dari kombinasi doa ini. Ini roh kita manusia yang telah ditebus oleh darah Kristus, roh kita yang telah disucikan oleh darah Kristus, ini berkombinasi bekerja sama dengan Roh Kudus. Coba sebutkan menurut Anda, mana ada doa yang lebih dahsyat dari doa ini? Roh kita yang telah ditebus berdoa bersama-sama dengan Roh Kudus. Ini doa yang paling jitu. Ini doa yang tidak mungkin meleset dari sasaran. Ini pasti doa yang tepat sasaran dan doa yang sangat dahsyat. Roh Allah berdoa untuk kita kepada Bapa di sorga. Kita nggak tahu doanya apa ya ngomongnya. Setan pun nggak tahu. Ya, justru dia membantu. Ini pasti doa yang mendatangkan jalan keluar.
Ini pasti doa yang mendatangkan mujizat. Ada ingat tidak kisah tentang Raja Yosafat? Dalam 2 Tawari pasal 20, itu multimedia nanti sediakan dia. 2 Tawari pasal 20. Satu kali Yosafat dikepung oleh 3 bangsa besar, Amon, Moab, Meonim. Dia menjadi takut, hadapi masalah besar siapa gak takut. Tapi yang penting dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Nah saya mau tunjukkan, ketika dia datang cari Tuhan, datang menghadap Tuhan, bagaimana attitude sikap hatinya Yosafat bersama orang Israel. Dari doanya kita tahu, 2 Tawari pasal 20, baca di ayat 12, bagaimana sikap doanya. Tolong multimedia, 2 Tawari pasal 20 ayat 12, saya baca ya. Ini doanya, sikap hati Yosafat sang raja bersama umatnya, umat Israel. Ya Allah kami, lihat di depan ayatnya ya di screen saudara. Tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini, yang datang menyerang kami. Perhatikan kalimat ini. Kami tidak tahu, saya ulang. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ini keren. Harusnya sadar diri kayak begini kalau hadapi masalah besar. Jangan sok tahu, jangan sok jago. Tidak laku kejagoannya kita, kekuatan kita di mata Tuhan. Nanti kita kalah. Kalau Anda ingin mengalami kombinasi doa yang dahsyat, di mana Roh Kudus bekerja menolong kita dari dalam. Anda ingin gak Roh Kudus tolong saudara? Anda pengen gak Roh Kudus bekerja sama dengan hidup kita? Tolong kita, kasih jalan keluar sama kita, kasih berkat sama kita, kasih mujizat sama kita. Rindu gak Roh Kudus bekerja menolong kita? Kalau Tuhan yang tolong kita, berperang untuk kita, dahsyat. Dahsyat itu saudara. Aku gak tahu apa yang aku lakukan. Maka hasilnya apa? Yosafat mengalami kemenangan. Allah yang berperang. Amon, Moab, Meonim gak saling kenal. Kawan sahabat tadinya saling kenal, bunuh-bunuhan mereka. Sampai mati semua. Mereka mengalami kemenangan. Dan mereka mengalami double blessing. Berkat jarahan yang begitu banyak. Sampai 3 hari diangkat gak cukup. Sampai butuh waktu 4 hari. Berkat yang limpah. Itu kalau Tuhan tolong kita. Makanya jangan spirit merasa tahu. Berhenti, stop. Datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Aku gak sanggup Tuhan. Serahkan kepada Dia. Maka Roh Kudus akan berkombinasi dengan roh kita. Berdoa kepada Bapa. Pasti pendeta kira-kira doanya bagaimana ya? Ya pasti doa yang baik lah. Kalau misalnya Roh Kudus berdoa buat saya. Kalau saya punya masalah. Bapa di sorga kata Roh Kudus. Lihat si Yohanes. Pendeta di Jombang itu. Pagi-pagi sudah melayani engkau. Pagi-pagi udah cari Tuhan. Dia punya masalah yang berat. Bapa tolong dia. Berkati dia dengan masalah yang ini. Saya percaya itu kira-kira sederhananya. Saya coba jelaskan. Roh Kudus kalau berdoa dengan groaning, dengan keluhan kepada Bapa, dia pasti katakan yang baik. Dia tidak pernah katakan yang jelek tentang kita. Dia melaporkan kepada Bapa, tolong dia, bela dia. Gitu loh saudara. Roh Kudus itu yang diam dalam diri kita tuh powerful, berkuasa loh. Dia bekerja, yakinlah sampai hari ini roh itu bekerja untuk kita. Dia menolong kita. Makanya berkali-kali saya katakan dari mulai hari Minggu ke Minggu, sadari dia ada dalam diri kita. Anda mesti punya kesadaran pagi ini bahwa roh yang dahsyat tinggal dalam diri kita. Saudara ingat gak cerita kebangkitan Yesus? Yesus sebagai manusia dia mati. Siapa yang bangkitkan Yesus? Kalau Anda baca Roma pasal 8, kalau nggak salah ayat 11. Multimedia bisa tolong nggak saya? Sediakan Roma 8:11. Ini ayat yang Tuhan ingatkan tiba-tiba saya nggak sempat catat. Tapi ini ayat hafalan buat saya. Roma 8 ayat 11, saya baca ya. Dan jika roh dia, Roh Kudus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu. Maka ia itulah Roh Kudus, roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Ya, yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu dan seterusnya. Roh Kudus, roh yang dahsyat kuasanya, yang dahsyatnya seperti apa? Membangkitkan tubuh Kristus yang mati
Alkitab katakan, Roma 8:11 katakan, roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati, roh yang sama itu diam dalam diri kita. Tapi kenapa roh itu gak bekerja hebat dalam diri kita? Karena sikap hidup kita yang gak benar. Saudara, lihat, waktu jalan terus ya. Saya belum terangkan 28 ya, saya lanjutkan besok ya. Tapi dengar baik bagian akhir begini. Kalau kita, Anda gak kelihatan ya, tapi dari monitor Anda kelihatan gereja ini terang karena lampu nyala. Semua lampu setengah gedung yang kami pakai untuk syuting di sini, itu nyala semua lampu. LED di belakang ini nyala. Keyboard semua nyala, alat musik nyala, mic nyala. Kok bisa nyala? Kok bisa lampu terang beneran? Ada kekuatan aliran listrik. Kelihatan listriknya? Nggak kelihatan. Tapi begitu dia mengalir, semua nyala terang. Dia listrik begitu bekerja, nyala terang. Kenapa Roh Kudus itu nggak kelihatan? Tapi dia ada loh, nyata dia bisa bekerja. Tapi kenapa pekerjaannya nggak nyata dalam hidup kita? Karena cara hidup kita nggak benar. Kalau ada beli alat elektronik yang mahal sekalipun, mau televisi. Seringkali televisi nyala tapi nggak maksimal. Kenapa? Anda nggak ikuti buku panduan standar keluaran pabrik. Ikuti panduannya. Ya, dari mulai nomor 1, nomor 2, ikuti standar panduan keluaran pabrik. Maka maksimal. Sama dengan kita. Kalau kita ngerti roh yang dahsyat kuasanya yang sudah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Itu diam dalam diri kita dan hidup kita. Ikuti panduan standarnya Allah kerajaan surga, itulah firman Allah. Ada hidup suci, ada hidup benar, ada taat, ada meresponi perintahnya. Wow, kuasa itu akan bekerja dengan maksimal. Anda akan bisa mengalami kemaksimalan Roh Kudus bekerja dalam diri kita. Kenapa shortcut? Kenapa konslet? Ya cara hidup kita yang konslet. Cara hidup yang gak taat, cara hidup dalam dosa, cara hidup yang gak nurut, gak setia sama Tuhan. Itu membuat kuasanya pasif. Dia ada permanen dalam diri kita, tapi dia cuma diem. Karena dia berkali-kali kasih nasihat, kita gak mau dengar. Lama-lama dia berhenti bicara. Beda sama orang tua kita. Saya suka kasih gambaran. Anda gak nurut, tambah keras suara papa kita. Tambah gak nurut, malah plak yang terjadi. Keras. Papa kita pukul kita, nggak nurut sih. Roh Kudus tidak, beda dengan manusia. Dia keras bersuara, kasih nasihat. Lu mesti taat, tinggalkan dosa. Kita nggak nurut, lama-lama pelan suaranya. Lama-lama tidak terdengar, lama-lama dia diem. Lama-lama dia nggak bekerja. Dia ada permanen, kata 1 Korintus 3 ayat 16. Permanen dwelling in you dalam diri kita. Tapi dia cuma diam nggak bekerja. Makanya kita suka heran, kok kuasa Roh Kudus dalam diri orang itu kok hebat. Dalam diri saya kok gini ya, kok gini-gini aja. Karena mungkin cara hidup kita yang gak betul. Kembali kepada cara hidup firman Allah. Maka Roh Kudus akan membantu saudara, menolong saudara dengan luar biasa. Saya lanjutkan firman Allah ini untuk besok. Tapi kita mengerti hari ini, kita punya penolong Roh Kudus yang diam dalam diri kita.